Jumpa lagi di Ribu TV dan sekarang kita kembali lagi ke rekomendasi laptop menjelang lebaran tahun 2022. Ini adalah rekomendasi kategori spesial. Ya. Karena ini adalah kategori laptop untuk content creation. Banyak banget yang nanyain yang satu ini. Oke, rekomendasi laptop untuk content creation. Ya. Ini termasuk apa? Adobe itu ya, terus Adobe, 3D, ya kan? Ya pokoknya edit foto, edit video, 3D yaitu itu yang berat-berat deh. Yang berat-berat. Mau masukin CAD ke sini bisa. Bisa. CAD di sini bisa. Ya pokoknya yang berat-berat deh, apapun yang kata, wah ini kalau berat banget gimana gitu. Mau coding yang berat-berat sekalian ya, bisa jadi loh. Mau compiling berat lancar, juga bisa, ya? lancar kalau di sini. Dan semuanya nanti akan kita bahas di sini. Tapi sebelum kita mulai membahas ini, baca dulu yang satu ini. Oke, udah dibaca ya. Nah, sekarang kita mulai dulu pembahasan ini dengan membagi dua kategori. Iya, benar. Ya. Yang pertama adalah ini untuk kategori content creation yang ringan. ya, content creation memang mungkin agak sedikit luas ya. Harusnya diterjemahkan secara luas ya. Bukan cuma bikin video TikTok, bukan gitu. Nah, content creation ringan ini seperti apa? Edit video, Iya, edit video 1080p ya. Edit gambar gitu. Semacamnya. Yang cenderung dua dimensi lah. Dua dimensi ya. Corel. Tahun berapa ini? Ya tapi kurang lebih begitulah ya. Iya. Ya, Photoshop mungkin gitu ya. Tapi Photoshop juga bukan yang puluhan, bukan yang 50 layer, bukan. Yang sederhana aja ya. Ya 10-20 layer masih oke lah di sini. Masih oke ya. Nah, laptop di sini diharapkan punya prosesor yang gimana? Ya, yang 4 core 8 thread. 4 core 8 thread ya, minimumnya 4 core 8 thread. Tapi yang modern, jangan yang tua-tua. Kalau ada discrete GPU lebih bagus. Lebih bagus lagi. Tanpa discrete GPU harusnya sudah mencukupi. Sudah mencukupi, iya. Terus kategori satu lagi adalah laptop content creation yang berat ya, berat. Edit video lagi tapi udah bisa 4K. 4K 60 udah harus bisa di sini. Bisa itu maksudnya gini ya. Kalau kita bisa ngetes pakai video yang 2 menit 7 detik, berarti kalau ngerender mesti sekitar 2 menit 7 detik atau kurang. Paling lama sepanjang videonya gitu. Patokan kita tuh di situ gitu ya. Lalu kalau ngedit gambar juga, wah ini udah yang senyamannya lah, udah mau resolusi berapa gede gitu ya. Tinggi, berlayer-layer, puluhan layer. Ayo di sini 3D modeling bisa di sini gitu. CAD bisa juga. Ya pokoknya ini yang kelas beratnya banget gitu ya. Kalau ini harus discrete GPU. Iya, harus ada discrete GPU. Discrete GPU-nya apa nih? Kita minimal GTX series. Jadi Nvidia GTX series karena memang akselerasinya paling banyak adanya di Nvidia dan GTX series itu yang paling banyak. GTX dan RTX tentunya ya. Dan RTX ya tentu lebih kencang di sini. Gitu. Jadi harapan kami minimal di sini layarnya itu harus apa nih? Full HD minimum, IPS 100% sRGB. Itu minimumnya. Itu minimumnya. RAM 16 GB minimum. Tapi kalau lebih kecil tapi misalnya ada slot bisa di-upgrade. Nah, itu masih bisa. Bisa dipertimbangkan. SSD wajib. Discrete GPU diprioritaskan tentunya. Thunderbolt. Wah, ini terutama buat yang main 3D ini penting, harus ada di sini ya. Itu luar biasa. Kalau main 3D berarti itu ada di content creation kelas berat harusnya ya. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu. Ada apa nih? Ini yang laptop Evo favorit kita yang murah ini. Ini Evo ya. Evo Core i5 ya. Iya, Core i5. Acer Swift 3 Infinity 4 ya, masuk lagi di sini. Masuk lagi? Iya. Simply karena prosesornya udah cukup mumpuni di Core i5 ini. Tapi inget ya, ini content creation kelasnya ringan ya. Iya, ringan. Udah mumpuni 1080p itu beres ya. Video 1080p oke. Layar udah IPS sRGB. Harga murah. Iya, harganya 10 jutaan. 11 jutaan ya kalau belum naik. 11 kecil. Ini nggak ada discrete GPU, ya. Tapi RAM udah 16 GB, SSD 512 gitu. Jadi udah mencukupi lah buat content creation yang ringan gitu. Tapi ini kan ada Thunderbolt, jadi bisa. Mau pakai Thunderbolt, mau pakai eksternal GPU bisa sih. Kalau overkill sih, tapi bisa memang kalau ditancepin eksternal GPU bisa buat 3D render. Bisa juga sih kalau mau ya. Iya kalau mau. Tapi paling nggak ini enteng ringan dibawa kemana-mana. Kalau buat video masih oke sih, 1080p masih oke.
Lalu ada yang lucu di sini. Ini sebetulnya harusnya banyak orang yang tidak memikirkan ini bisa masuk. Kita juga tadi berpikir tidak bisa masuk karena jumlah core kecil. Ya. Tapi ini pengecualian. Pengecualian. Ini karena layar. Layar. Layarnya terlalu indah dan harganya terlalu murah. VivoBook Ultra 15 OLED K513. Ini termurah saat ini dengan layar OLED sekitar 8,5 juta. Full HD OLED 100% DCI P3. 400 nits lagi. 400 nits, terang banget. Ini handphone kayaknya ya. Terus Core i3 1115 G4. Ini 2 core 4 thread. 2 core 4 thread, tidak ada discrete GPU. RAM-nya emang cuma 4 GB tapi ada SODIMM, jadi bisa ditambahin. Tambahin dia 8 sampai 16 GB udah lumayan mantap. SSD 256 tapi ada slot. Ada slot tambahan ya, ada slot 2,5 inci storage. Jadi bisa tambahin SSD yang murah di situ. Ini memang tidak bisa benar-benar untuk buat yang berat-berat amat. Berat-berat amat nggak bisa. 2 dimensi segala macam, editing video juga jangan berat-berat amat lah ya. Tapi udah bisa. Dan kalau untuk present ini asik banget. Layarnya gede dan OLED ya, keren banget di sini. Jadi ini buat yang ringan banget ya. Buat yang ringan banget. Jangan berharap ini buat yang berat-berat banget. Lalu ada apa nih? Ini ada ZenBook Duo. Ini konten creator banget ini. Ada 2 layar. 2 layar. Ini 2 layarnya ini yang bikin asik banget ya. Jadi layar utama bisa buat nampilin video atau kerjaan yang bawahnya untuk panel pengaturan warna atau semacamnya. Bisa buat panel-panel ya benar. Bisa gitu. Atau buat tutorial. Tutorial bisa. Nonton video gitu. Tutorial bisa di bawah gitu, kerjanya di atas gitu. Bisa juga gitu ya. Harga di 25 jutaan. 25 jutaan. Core i7 1165 G7 4 core 8 thread. Oke lah ya, buat yang ringan-ringan. Tapi untungnya ada MX450 di sini. MX450 spesial kalau kalian kerjanya pakai Adobe Premiere, ini akan terbantu. Premiere yang kudanya ngebantu banget. Memang belum bisa kalau buat yang aplikasi lain rata-rata mintanya GTX ya. Tapi MX ini bisa bantu kalau di Premiere. Entah kenapa, itu Premiere jago sih. Pas playback itu ngedit juga kebantu. Pas playback juga kebantu sebetulnya ya. Pas scratching. Kalau kurang kencang ada Thunderbolt. Masih bisa nambah GPU kalau perlu. RAM berapa? 16 GB. SSD 512 GB. Oke, tapi ini masih ringan-ringan ya. Semoga ini ada update-nya ya. Dengan prosesor yang baru ya di sini. Lalu ini ada ROG Flow tablet ini. Ini lucu sebenarnya. Ini tablet atau laptop ya sama aja. Tapi kita yang kita rekomendasiin ini yang Core i5. Yang Core i5 karena buat ringan ya. Harganya nggak ringan-ringan amat sih, tapi oke lah ya. Untuk video editing udah oke. Dia pakai Core i5 12500H, jadi jumlah core juga udah banyak. Dia nggak punya discrete GPU, tapi dia bisa pakai eksternal GPU dan kalian bisa beli spesial punya Asus sendiri. Asus bisa beli spesial. RAM 16 GB. Oke, nggak bisa di-upgrade tapi ya? Nggak bisa. SSD 512 GB. Bisa di-upgrade? Bisa di-upgrade, tapi mungkin nyari SSD-nya yang susah. Kecil soalnya kecil. 230. Ya, ini kalau ditambahin dengan eksternal GPU-nya, ya ini jadi berubah buat render 3D pun jadi kencang. Terbang sih. Terbang kalau ini. Tiba-tiba dia bisa pindah kategori. Ya kan, bisa pindah kategori ke yang berat. Yang berat. Kan? Tapi karena ini belum dipakai, jadi kita masukin dalam yang ringan aja dulu di sini. Oke, masih yang ringan juga, tapi ini ringan juga. Barangnya emang ringan. Ini ada HP Pavilion Aero 13. Ini masuk lagi loh. Masuk lagi nih. 950 gram ya kalau nggak salah ya. Sekitar 950 gram. Ringan banget. Layar IPS 100% sRGB. Prosesornya? Ada Ryzen 5 5600U atau Ryzen 7 5800U. Oke. Nah ini kalau beda prosesor beda layar. Kalau yang Ryzen 5 masih sekitaran Full HD. Kalau Ryzen 7 QHD. QHD 16:10. Nice. Ryzen 7-nya dan tahu ya kalau Ryzen 5 sama Ryzen 7 ini kan yang Zen 3. Berarti jumlah core juga udah banyak. Performance sudah oke. Baru. Iya, mantap. RAM 16 harga juga 16 GB. Harga juga nggak ini ya. Di 12 sampai 14. Ryzen 5 tadi gue lihat sekitar 11 jutaan. Aduh, 11 jutaan. Sementara yang Ryzen 7 14 jutaan. 14 jutaan. Ini memang kalau buat foto editing, terus video editing 1080p. Ini oke banget ya. Multitasking, wah ini kencang. Dibawa kemana-mana, ringan, enak yang satu ini. Gue kayak nggak berasa bawa laptop ya. Sama. RAM 16GB, SSD 512 untuk kedua versinya ya. Ini bisa di-upgrade? Enggak ya sayangnya ya. SSD-nya doang yang bisa di-upgrade.
Kita pindah ke satunya lagi apa nih? Ini yang udah kita review juga. Waktu itu yang suaranya salah satu yang terkencang. Yoga Slim 7 Carbon. Slim 7 Carbon ya. Gak ada I-nya ya. Gak pakai I ya. Ini prosesornya beda ya. Beda. Ini Ryzen 7 5800U ya. Layarnya spesial nih. Luar biasa sih ini. Apa nih? 2,8K 90 Hz OLED 100% DCI P3 400 nits. Layarnya gila sih. Luar biasa. Harga 21 jutaan. 21 jutaan. Ya, tetap buat ringan-ringan aja sih sebetulnya ya. Walaupun ya memang ngedit video ya bisa. Ya, bisa. Kita nggak nyaranin buat 3D rendering sih. Tapi dia punya MX450. Ada MX450. Berarti Premiere masih kebantu di sini. Masih, kudanya ngebantu. Kalau Premiere masih kebantu ya. Kalau yang pakai yang lain enggak. Tergantung softwarenya sih. Tergantung software banget. Lihat aja dulu. Kalau kalian pakai Adobe Premiere ini kebantu. RAM 16 GB, storage 1 tera. 1 tera. Cukup. Enak dibawa-bawa, layarnya keren banget. 90 Hz loh. 90 Hz. Iya. Terus ada apa lagi? Ini yang dari MSI, kita masukin lagi MSI Modern 14. Harga sekitar 14, agak mentok 15. 15 ya, 14,9. Resolusi layar Full HD IPS level 100% sRGB. Mendekati. 100% lah, udahlah. MSI terlalu jujur, dia bilang mendekati 100%. Ya semua juga gitu, mendekati gitu. Core i7 1165G7, MX450 lagi ya. Dan lucunya ya ini memang buat Premiere sih. Memang buat dari Premiere itu kencang banget dia di sini. Ada Thunderbolt juga. Jadi kalau mau lebih kencang bisa pasang eksternal GPU kalau dibutuhkan. Tapi rasanya nggak begitu pas kalau yang di sini pasang eksternal GPU karena prosesornya ya udah ngepas memang di sini. Untuk content creation ringan ini oke banget. RAM 16 GB standar, SSD 512 GB. SSD 512. Oke, itu buat yang ringan-ringan. Sekarang kita pindah ke yang berat. Nah, ini startnya berat sekali ya. Kita start dengan yang spesial dari Acer. Apa nih? Acer Concept D3 Ezel Pro. Concept D itu memang dirancang untuk konten kreator kelas berat. Kelas berat, soalnya VGA-nya juga kelas berat. Kelas berat. Nah, selain dia punya 16 GB DDR4 dual channel, 1 TB SSD, VGA-nya Nvidia Quadro. T1200. Ini CAT pun jalan di sini. CAT yang model apa juga jalan. Aplikasi yang dipakai buat Quadro juga kencang ini di sini. Buat Quadro juga kencang. Quadro itu tidak lebih kencang sebetulnya daripada GeForce. Enggak. Tidak. Cuman ada beberapa aplikasi khusus yang butuhnya Quadro. Gitu. Kalau ketemu cocok. Nah, ini kencang banget. Layar IPS 14 inci. Touchscreen loh ini. Ada stylusnya. Luar biasa. Ada stylusnya, subscribe sRGB, tapi delta E-nya atau penyimpangan warnanya ada di bawah 2. Dan dia sudah Pantone validated. Jadi warna udah bener aja semua di sini ya. Nah, lucunya ya layarnya ini kan dia jadi laptop, dia layarnya bisa ditarik udah tuh dimajuin jadi ke area touchpad. Jadi buat gambar. Iya, jadi buat gambar. Jadi pengguna lebih dekat sama itu. Terus kalau dilipat lagi ke bawah itu jadi tablet. Lebih enak lagi. Convertible juga ya. Harganya di hampir 30 juta. Iya, 29,9, tapi ini memang spesial sekali. Emang spesial. Quadro dalamnya. Kemudian ini versi menarik yang kemarin kita ketemu juga ya. Ini baru juga nih. Tes kemarin. Iya, VivoBook Pro OLED series. Ada banyak variannya. Gua di toko online gue ngeliat banyak banget sampai bingung mau ngasih rekomendasi yang mana. Ya, rata-rata pakai ini yang kita coba kemarin ya. Iya, ini Ryzen yang kita 5. Iya, Ryzen 5 5600H 16 GB. Tapi emang mentok 16 GB. Iya, ini nggak bisa di-upgrade sayangnya ya. 16 GB mentok, 512 SSD, udah pakai RTX 3050. Nah, mantap. Layarnya ya OLED. Full HD 100% DCI P3. Tapi harganya juga masih oke sih. 15-16 juta. 15-16 juta. Iya, lucu. Kalau yang versi Intel masih pakai 11 Gen ya, H35 sayangnya ya. Ini oke sih kalau emang butuh yang versi Intel, cuman ya kencangannya yang tadi sih harusnya kalau untuk versi ini. Mungkin mau nunggu yang Gen 12. Iya. Ya kalau untuk tapi ini yang spesialnya sih apa tuh? Layarnya 4K. Layarnya 4K. Kalau butuh layar 4K ini 22 juta layarnya juga lebih gede, 16 inci 4K. Ada Thunderbolt. Sekitar semuanya OLED ya. Semuanya OLED. Iya. Oke, lanjut.
Wah, ini aneh ini. Ini workstation ya? Ya. Ini levelnya udah workstation. Udah kelas, aduh. ThinkPad P15 Gen 2. Ya, harganya 40 jutaan karena workstation. Core i7 11850H vPro. Ya. Jadi kalau buat perusahaan-perusahaan memang udah bisa dikendalikan. Udah pernah nonton video tentang vPro? Tonton lagi. vPro 16 GB, 512 SSD, Nvidia RTX A2000. Ini yang pakai Ampere. Jadi yang baru RTX A2000 nih. Jadi ya, gitu. Spesial jadi ya. Spesial emang buat workstation. Ya. Layar IPS 15,6 inci Full HD 100% sRGB. Tapi ingat ya, ini ThinkPad. Ya, sertifikasinya juga beda. Yang berikutnya ada ThinkPad lagi. P1 Gen 4. Harganya ya tentunya tidak murah di 58 jutaan. Dia pakai Xeon. Wow, pakai Xeon. W11855M. Ini Xeon 11 Gen sih. Xeon 11 Gen. Ya, oke. 32 GB DDR4 3200. Ini kayaknya baru kasih satu slot SODIMM deh. Masih bisa satu lagi. Jadi bisa 64 dong. 64. Oke. 512 GB NVMe. RTX A2000 lagi. Iya, masih sama. Layar IPS 16 inci. Ini 4K 16 banding 10. 4K 16 banding 10, 100% Adobe RGB. Naik kelas lagi. Lebih tinggi lagi di sini. Udah mentok. Kemudian kita beralih ke MSI. Nah, ini ada MSI Creator Series. Iya, ini Creator namanya Series. aja udah Creator Series, ya. Di sini ada beberapa. Iya. Ada apa aja? Ini MSI Creator Z16. Ini berarti layarnya sekitar 16 inci. 16 inci. Ini udah pakai Core i9 12900H. Baru nih. MSI cepet ya? Iya. Cepet berubah kayak 12 laptop ya. gaming sama laptop tipis sudah masuk. Ini udah yang kreator ya. Ini kreator juga udah masuk. RAM-nya kecil, cuma 32 GB ya. Gila. SSD 1 tera, terus RTX 3060 ya, 65 watt. Ya, masih karena kan emang buat content creation kan. Jadi nggak perlu watt tinggi-tinggi banget. Kayaknya bodinya juga tipis sih karena dikasih 65 watt. Yes, layar IPS level 100% sRGB harusnya paling nggak. DCI-P3. Oh, DCI-P3 QHD lagi. IPS level tapi 100% DCI-P3 ya. 120 Hz. QHD 120 Hz, harga sekitar 36 juta. Lalu ada Creator Z16P di sini. Lagi-lagi Core i9 12900H lagi. 32 GB lagi tapi ini DDR5. Iya. DDR5 sekarang 2 tera. Dan ini 3070 Ti. 3070 Ti 90 watt. IPS, layar mirip sama yang tadi. Level. Mirip ya. QHD 165 Hz, 100% DCI-P3. Harga 51 juta. Ya ini buat kerja sih. Emang buat kerja. Ingat ya, ini adalah laptop-laptop yang menghasilkan uang. Iya. Ya, jadi modal kerjanya itu akan ketutup ya. Lalu ada Creator Z17. Ini sebenarnya sama kayak tadi cuma layarnya. Iya. Layarnya lebih gede ya. Layarnya lebih gede 17 inci. Harganya sedikit lebih gede. 54 juta. Ya kalau butuh layar lebih gede bisa sih nih dimasukin. Ya, oke. Jadi itu adalah yang kami pantau dan kami sarankan, tapi bukan berarti bukan berarti terbatas di situ doang. Jadi masih bisa ada yang lain lagi kalau kalian nemu. Asal ingat kriterianya yang kita sebutkan tadi, layar selalu nomor 1, ya kan? Semakin berat pekerjaannya berarti prosesor harus yang versi seri H. Ya, kalau makin berat. Lalu GPU jelas harus makin kencang lagi, GTX dan RTX. Ya kecuali kalau kalian memang pakainya Premiere ya MX masih oke di situ. Tentunya di laptop untuk content creator sebetulnya ada satu lagi loh. Ada satu keluarga lagi yang bisa dimasukin di sini. Yang memang spesialis. Oh. Spesialis. Yang mana tuh? Ada yang namanya Apple yang pakai M1. Oh iya. Keluarga juga. Apple yang pakai M1 ini juga spesialis buat content creator. Cocok buat content creator ya. Kemarin gue cek harganya lumayan terjangkau sih. Dari belasan. Mulai dari belasan. Yang versi basicnya. Iya, mulai dari belasan sampai ke MacBook Pro-nya juga MacBook ada gitu ya. Ini juga kencang, cuma mesti diperhatikan bahwa memang lebih pasnya buat video editing sama yang 2 dimensi. Iya.
gitu. Lebih pasnya emang di situ. Bukan yang multifungsi banget kayak yang tadi kita sebutkan. Kalau tadi kita sebutkan tadi nggak, selain multifungsi bisa pakai buat main game juga. Iya itu. Kalau mau itu sambil menyelam game, minum air, makan ikan, makan udang kalau itu namanya ya. Mau main game juga bisa. Ya, tapi kalau emang kalian butuhnya memang interface OS-nya dari Apple, ya semua yang pakai M1 itu akan cocok. Dan buat kalian pakai Apple, pindahlah karena emang akan ke situ arahnya. Iya. Emang akan ke situ nanti arahnya gitu. Nah, jadi itu rekomendasi kita untuk sementara waktu. Nah, buat kalian misalnya ada yang kalau yang ini mungkin menarik juga, saya juga cocok nih dengan kriteria tadi, tulis di kolom komentar. Atau ya. Tiba-tiba ada laptop baru muncul. Ya, bisa jadi ada yang baru muncul lagi. Kita keluarin videonya. Iya, bisa jadi. Silakan. Terus ini hanya patokan aja. Ancer-ancer patokan aja ya. Oke, kalau gitu dengan video ini berarti kita sudah menutup saran rekomendasi untuk laptop menjelang Lebaran tahun 2022. Kalian bisa lihat semua rekomendasi ada banyak itu ya. Mulai dari 2 jutaan, ada laptop biasa, ada laptop gaming murah, laptop gaming premium, dan yang terakhir kita keluarkan adalah yang content creator ya. Spesial buat content creator di sini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video review berikutnya. Dadah.